Oke, balik lagi di channel Hobi Nongkrong. Hari ini kita di Kota Tua dan kita mau nongkrong di Cafe Batavia, kawan-kawan. Jadi kita mau langsung masuk ke dalam aja, kawan-kawan. Mantap, let's go. Salah satu destinasi liburan yang asik di Jakarta Barat adalah kawasan wisata Kota Tua. Berbagai aktivitas seru dapat dilakukan di kawasan ini. Salah satunya nongkrong di Cafe Batavia. Cafe Batavia berlokasi di Jalan Pintu Besar Utara nomor 14, RT 7, RW 7, Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Cafe ini buka mulai dari pukul 09.00, kawan-kawan. Hidangan kuliner di cafe ini sangat menarik dan memiliki menu dengan cita rasa Indonesia. Tak hanya menjual masakan Indonesia, cafe ini juga menjual menu dari Tiongkok serta menu Barat. Para pengunjung dapat menikmati makanan diiringi dengan alunan musik tempo dulu yang klasik. Cafe Batavia merupakan cafe tertua yang terkenal dan legendaris di Indonesia. Cafe ini memiliki daya tarik tersendiri dari segi sejarah dan pelayanan. Cafe Batavia ini mendapatkan penghargaan dengan pelayanan bintang 5 untuk makanan dan minuman yang dihidangkan. Bahkan mendapatkan nilai 4+ sampai 5 dari berbagai ulasan di platform media sosial. Cafe ini awalnya merupakan gedung yang digunakan sebagai tempat akomodasi bagi para perwira tinggi POC dan sempat juga menjadi galeri seni milik Paul Hassan, seorang penduduk asli Perancis. Cafe ini juga mampu menampung dan melayani 700 pelanggan per hari, serta telah menerima tamu kehormatan dan terkemuka dari seluruh dunia, seperti Ratu Swedia, Presiden Slovakia, Duta Besar Amerika Serikat, Wakil Presiden Argentina, dan masih banyak lagi. Dikutip dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta, pada sejarah, Cafe Batavia tersebut sudah beroperasi dari tahun 1993. Namun begitu, bangunan Cafe Batavia sudah berdiri sejak tahun 1805. Dahulunya pada tahun 1805, bangunan Cafe Batavia digunakan untuk penginapan para pejabat tinggi POC. Cafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia. Saat ini bangunan Cafe Batavia masuk ke dalam situs cagar budaya. Ada pengalaman horor saat pemilik kafe hendak merenovasi bangunan Cafe Batavia ini, kawan-kawan. Jadi saat merenovasi bangunan ini tahun 1992, pemilik sempat kaget ternyata ada sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Bukan hanya itu, di lorong bawah tanah tersebut ternyata terdapat tumpukan tulang belulang ya kawan-kawan ya. Kisah ini lalu ia hubungkan dengan pengalaman mistik sejumlah wisatawan asing, terutama dari Belanda, Australia, dan Jepang saat berkunjung ke Cafe Batavia. Mereka melihat sosok seorang perempuan pribumi. Perempuan itu berbusana kebaya merah, seorang nyai, istri simpanan pejabat Belanda dulu tuturnya, kawan-kawan. Jadi memang kita nggak ke lorongnya, kawan-kawan, karena memang nggak dikasih atau nggak diizinin ya kawan-kawan ya. Jadi itu hanya sekedar info saja. Jadi sahabat hobi nongkrong, pengalaman mistik ini bukannya membuat tamu bertambah sepi, tetapi justru membuat tamu semakin banyak. Mereka ingin mengalami sendiri pengalaman aneh itu. Semakin menambah kesan antik, beberapa foto jadul juga dipamerkan di dalam kafe sehingga menambah rasa takjub siapapun yang berkunjung. Selain itu, hampir setiap sudut di tempat ini
tidak bisa lepas dari nuansa kolonial. Bagian depan ditata seperti teras-teras pertokoan Eropa, lengkap dengan tanaman dan kursi-kursi santai. Di lantai 1 tersedia panggung pertunjukan, bar di lantai 2 juga penuh dengan berbagai macam minuman. Duduk di kafe ini akan membuat merasa seperti seorang priai di masa silam. Di dalam kafe juga banyak perabot dari kayu dan anyaman bambu. Pintunya dari kayu jati dicat hijau, kusam, dan coklat. Furnitur kafe Batavia pun terkesan membawa pengunjung ke era kolonialisme Hindia Belanda. Nama Cafe Batavia sendiri populer hingga ke Belanda. Sebab wisatawan asing mengenal kafe tersebut justru ketika mengunjungi Museum Tropen di Belanda. Museum itu membuat brosur kota tua Batavia dan merekomendasikannya ke pengunjung Cafe Batavia di Jakarta, Indonesia, kawan-kawan. Oke sahabat hobi nongkrong, kita udah pesan menu di Batavia Cafe. Jadi bangunan ini berdiri sejak 1805 dan cafe ini berdiri sejak 1993 kawan-kawan sampai sekarang. Jadi kita pesan menu tadi Village Coffee, Avocado Coffee, dan Bomboloni Super Coco kawan-kawan. Village Coffee ini adalah best seller atau premiumnya kopi di Batavia Cafe ini kawan-kawan. Jadi kita mau cobain dulu Village Coffee. Mereka juga kasih kita untuk biskuit Mary ini ya. Legend banget ini biskuit. Kita taruh sini dulu kawan-kawan. Oke, sedotannya pakai kertas. Jadi go green ya. Batavia Cafe ini go green karena tidak menggunakan sedotan plastik dan menggunakan kertas sedotannya. Enak, premiumnya Coffee Village Coffee di Batavia Cafe enak. Kita cobain biskuit Mary yang cukup melegenda. Beda kan? Satu bungkus tuh yang bulat begitu tuh. Jadi dikasih 1 biji ya. Dan kemudian kita mau cobain avocado coffee kawan-kawan. Jadi avocado dan es krim di atasnya ya. Cobain yuk. Avocado aja berasa sih. Tetap lah. Kemudian kita mau cobain Bomboloni Super Coco. Itu donat ya. Jadi tampilannya seperti ini. Kita mau coba belah dia punya isian, apakah ada isinya atau tidak nih dalamnya. Kita mau coba belah kawan-kawan. Oke. Ternyata tidak ada isinya. Isinya cuma kayak gini nih, coklat aja ya. Tapi di atasnya itu coklat cair yang sudah beku sih. Kita cobain rotinya kawan-kawan. Manis banget, sumpah manis banget, tapi enak, mantap. Jadi ini coklat cair tapi udah kering ya, mantap. Oke sahabat hobi nongkrong, itu aja review kita di Cafe Batavia Kota Tua Jakarta kawan-kawan.
Jadi bangunan 1805 dan kafe ini berdiri 1993 ya. Jadi ikutin terus vlog Hobi Nongkrong, kita akan review tempat nongkrong asik, tempat nongkrong santai, dan tentunya tempat nongkrong nyaman kawan-kawan. Tetap semangat, mantap.